Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil hasanah wa nahana anidz zulami wal idza wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi da'a ilar rahmah wal mahabbah, amma ba'd. Yang terhormat semua dewan juri lomba dai serta semua peserta lomba dai yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memuliakan manusia dengan akhlak yang mulia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengangkat tema yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu bahayanya bullying atau perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun lewat media sosial seperti menjadi haters. Sahabat dai, tahukah kalian apa itu bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang oleh seseorang atau sekelompok untuk menyakiti orang yang dianggap lebih lemah. Tujuan dari bullying adalah untuk menyakiti, merendahkan, dan menguasai korban. Dalam pandangan Islam, bullying jelas dilarang dan tidak diperbolehkan karena dapat menyakiti, merendahkan, meremehkan martabat manusia dan tidak sesuai dengan prinsip akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum meremehkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diremehkan lebih baik daripada kaum yang meremehkan. Ayat ini menegaskan bahwa meremehkan orang lain adalah sebuah perbuatan dosa dan sebuah kezaliman. Sahabat dai yang dirahmati Allah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya bullying. Faktor yang pertama adalah faktor individu atau pelaku. Biasanya si pelaku pernah mengalami bullying dan melampiaskannya kepada orang lain. Yang kedua adalah faktor keluarga. Biasanya karena kurangnya kasih sayang dan perhatian. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan sekolah. Biasanya karena pengawasan guru yang lemah dan adanya budaya mengejek atau senioritas. Sahabat dai yang dirahmati Allah, dampak bullying sangatlah besar. Bullying dapat menyebabkan luka yang kadang tidak terlihat, seperti gangguan mental, trauma berkepanjangan, turunnya prestasi, bahkan sampai hilangnya harapan untuk hidup. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, Al-muslimu man salimal muslimuma min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim adalah yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ukuran kesempurnaan keimanan seseorang bisa dilihat dari seberapa aman orang berada di sekitarnya. Sahabat dai yang dirahmati Allah, bullying tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada bullying. Pada masa Nabi Yusuf alaihissalam terjadi bullying karena adanya iri dan dengki dari saudara-saudaranya karena Nabi Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan adanya iri dengki ini, Nabi Yusuf pun dikucilkan dan dibuang ke dalam sumur. Begitu pula yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan Islam. Kaum Quraisy melakukan berbagai bentuk penindasan seperti mengejek dan menghina Nabi Muhammad, melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Bahkan kaum Quraisy sampai memberi julukan buruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa seorang penyihir atau orang gila. Sebagai informasi bahwa jumlah kasus bullying di Indonesia sangatlah meningkat, bisa dilihat dari data Pusiknas Polri yang mencatat bahwa 14.512 kasus bullying terjadi di Indonesia sampai bulan November 2025. Sahabat dai yang dirahmati Allah,
Ada beberapa solusi yang dapat kita berikan ketika ada bullying. Solusi yang pertama adalah solusi yang harus diberikan oleh orang tua. Orang tua harus memberikan komunikasi terbuka kepada anak agar anak merasa aman ketika bercerita atau ketika mengalami bullying atau melihat bullying. Dan orang tua harus menanamkan nilai agama dengan mengajarkan bahwa menyakiti orang lain itu adalah sebuah perbuatan dosa dan sebuah kezaliman. Dan yang selanjutnya, solusi yang harus diberikan adalah solusi dari edukasi atau pendidikan. Sekolah harus memberikan edukasi tentang anti-bullying melalui pembelajaran, seminar, ataupun diskusi kelas. Dan harus disertai dengan sanksi yang adil dan mendidik. Sahabat dai rahimakumullah, kalian harus tahu bahwa semua manusia sama, semua manusia berharga, dan semua manusia terhormat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat ini menegaskan bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk meremehkan siapapun, baik secara fisik, penampilan, kemampuan, ataupun latar belakangnya. Jadi kalian yang memiliki kelebihan jangan sampai meremehkan orang yang kalian anggap kurang. Marilah kita jadikan anti-bullying ini bukan hanya slogan, tetapi gaya hidup dan akhlak mulia. Jadikan diri kita pribadi yang membawa kebaikan bukan kehancuran, membawa ketenangan bukan ketakutan. Semoga Allah menjadikan kita umat yang saling mencintai, saling menghargai, dan saling menjaga. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.